Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadina shiratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 2, Bu Dekan, dan Bapak Ibu semuanya, dosen dan pendidik Universitas Muhammadiyah Karanganyar, Muka Solo, yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kajian kita, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita pada fikih Ramadan. Pekan kemarin kita bahas tentang keutamaan Ramadan dan puasa Ramadan. Sekarang kita masuk pada tata cara Ramadan. Poin pertama yang saya sampaikan adalah dasar hukum puasa Ramadan. Semua wis hafal. Pertama, dasar hukum puasa Ramadan itu Quran surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini didahului dengan panggilan dari Allah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dengan menurut dosen bahasa Arab, panggilan itu bermakna nidaul karomah, panggilan kemuliaan, panggilan kehormatan. Kalau dalam Al-Quran ada yang ayuhannas, itu panggilan umum, cenderung ya ayuhannas digunakan untuk seluruh manusia, khususnya orang-orang yang belum beriman. Maka kita akhirnya memanggil teman itu dengan panggilan kehormatan itu ya boleh. Gitu ya. Umpamanya Bapak Ibu dosen yang baik hati, boleh, walaupun belum tentu baik hati. Padha karo jenengan dhisik kuwi ngelem anake sing ayu-ayu dhewe, sing bagus-bagus dhewe, padahal yo ora. Dhewe di situ barangkali ora nek kancane. Jadi ini daul karomah, panggilan kehormatan dari Allah secara langsung kepada orang-orang yang beriman. Panggilan istimewa. Jadi ini seruan kepada orang-orang yang beriman dalam Islam yang menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan itu khusus bagi mereka yang sudah menerima keislamannya. Kalau orang sekedar percaya itu kan banyak, tapi mau berislam karena apa? Nanti pada uraian berikutnya kita ketahui bahwa puasa itu bagian dari rukun Islam. Ini mau sing percaya ke Gusti Allah, apa semuanya itu sudah mau puasa? Kan tidak. Nah, jadi ya ayyuhalladzina amanu panggilan anida, dan panggilan ini istimewa karena apa? Menggambarkan kehadiran Allah sebagai mutakalim. Mutakalim itu yang memanggil bahasanya, yang berbicara, sing berfirman, sing dawuh
bersama orang-orang beriman sebagai mukhatab yang dipanggil. Jadi ini panggilan kemesraan, panggilan yang sangat dekat, panggilan khusus antara pihak yang memanggil dan pihak yang dipanggil. Ya. Maka orang-orang yang beriman karena dipanggil seperti ini, berarti kita harus tergugah yang keimanannya itu diimplementasikan dalam bentuk keislaman. Orang-orang jahiliyah itu ditanya siapa yang mencipta langit, bumi dan sebagainya, dia jawab Allah. Tapi mereka tidak mau berislam, tidak mau bersahadat. Maka di sini siapa orang yang beriman di sini? Orang yang beriman yang telah mau melaksanakan keislamannya, termasuk puasa Ramadan. Kutiba alaikumusiyam. Kata kutiba ini orang salah, benar-benar yang bisa bahasa Arab adalah bentuk pasif dari kata kerja kataba. Berarti diwajibkan, dituliskan, ditetapkan. Ya. Sesuatu yang dituliskan itu berarti sesuatu yang diwajibkan, ditetapkan. Kalau dalam bahasa manusia, peraturan itu ketika sudah ditulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, itu akhirnya menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Maka ada istilah di hukum itu ada hukum positif, hukum yang sudah diundangkan yang harus dipenuhi. Nah, ada hukum positif, ada hukum negatif. Kok Pak Marno gitu. Tidak ada hukum positif, diwajibkan. Maka kata kutiba kalau kita lihat dalam Al-Quran sering digunakan untuk menekankan kewajiban itu, bahwa kewajiban itu datang dari Allah, bersifat permanen. Ya, di samping itu kewajiban itu tidak hanya bernilai jasmania, tidak hanya bernilai ritual jasmania, tapi syarat dengan nilai makna spiritual. Puasa itu Bapak Ibu lahiriahnya hanya menahan makan, minum, hubungan suami istri. Tapi apa itu enggak, nilai rohaniahnya, spiritualnya sangat tinggi. Maka ibadah puasa dikatakan ibadah syiriah, karena sejatinya yang tahu hanya kita dengan buat suami bapak ibu, suami ibu itu rumah kita poso, foto jalan foto, kejadian besok kan nggak tahu, ya nggak tahu. Ya Mas Yusuf ada kantor juga, ngerti mobil meter, ngerti. Maka dikatakan itu apa? Ibadah khusus nilai spiritual. Maka kemarin sudah kita bahas, karena spiritualnya tinggi, puasa itu kata Allah untukku. Dan saya yang akan membalasnya tanpa batasan. Nah, intinya kutiba alaikumusiyam, kita diwajibkan, ditetapkan, dituliskan. Itu merupakan perintah, itu merupakan rahmat Allah. Yang sifat kewajiban itu tidak hanya tataran lahiriah, tapi juga tataran batiniah, penuh dengan nilai spiritual. Jadi artinya itu diwajibkan. Lalu di Quran surah Al-Baqarah ayat 185, wa man syahida minkum syahra falyasum. Oleh karena itu siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya, bukan musafir, kedatangan bulan Ramadan tahun ini insyaallah tanggal 18 Februari, maka berpuasalah. Jadi berpuasa. Nek tidak hadir ya tidak harus puasa. Sopo ngerti saurunge 18 Februari awake dhewe nek sing wis mati ya ngerti. Ya karepe jose ya. Jose kan enggak tahu kita ya. Tuh. Lalu kalau kita lihat di berbagai hadis Nabi tentang kewajiban puasa ini, di hadis Imam Bukhari dan Muslim, bunyal Islamu ala
Komsin Islam dibangun atas 5 perkara yang sering kita sebut arkanul Islam, rukun Islam. Diantaranya adalah wasaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan menjadi rukun. Rukun itu sesuatu yang harus saja dikerjakan. Kalau rukun tidak dikerjakan berarti pincanglah sesuatu itu, tidak buatlah sesuatu itu. Di hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim yang lain dari Abu Hurairah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika melihat hilal tanggal 1 Ramadan, dan berbukalah ketika juga sudah melihat hilal tanggal 1 Syawal. Nah, melihat kita Bapak Ibu, saya kira ya Pak Edi udah pirang tahun. Dipuji Pak Manole kosong pirang puluh tahun. Dengan nopo tahu ketika mau puasa ini hilal muncul apa? Urung. Nah, kita percaya pada ru'yah bil ilmi, ru'yah dengan ilmu. Kita juga pernah itu. Wong sing gawe ning nginjen kae ora tahu ngerti. Seandainya ngerti, nek urung menurut hitungan mereka itu belum cukup, ya ora dipercaya. Lalu juga ada hadis Nabi dari Abu Hurairah, Nabi Hurairah, anak Robian atau Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah bahwa seorang Arab pedalaman, orang ikut itu Arab Badui, datang menghadap Kanjeng Nabi seraya bertanya, pakol tulani ngalamal ala amalin ida amil tuhu atau busana. Duh Kanjeng Nabi, tunjukkanlah kepadaku suatu perbuatan jika aku kerjakan akan masuk surga. Jadi minta resep amalan yang dikerjakan masuk surga. Lalu Kanjeng Nabi paling dawuh, fakol tak butuh waha la tusriku bihi say'an. Resep masuk surga itu satu, kamu beribadahlah kepada Allah dan jangan musyrik kepadanya. Cetone beribadahlah ojo dicampur dengan kemusyrikan. Orang bulan Syaban seperti ini puasa, tapi di tengah bulan Syaban terus iuran membeli kambing, kepalanya ditaruh di tengah kampung, kakinya itu di pojok-pojok kampung. Apa itu musyrik? Jelas musyrik. Itu puasa di mana? Dia beribadah di mana? Ya tidak termasuk yang menjamin masuk surga. Kenapa? Musyrik itu bisa menghapuskan dosa. Nah, musyrik itu kalau dulu kan berhala, sekarang kan musyrik. Berhalanya itu apa? Berhalanya itu bisa ini. Ya. Adik-adik kita, anak-anak kita gitu. Yang disebut meninggalkan nyembah Gusti Allah ke masjid dan sebagainya itu karena dia tersibukkan oleh penyembahan kepada berhala dan sebagainya. Sekarang orang tersibukkan pada kebaikan boleh nginceng handphone ini. Hati-hati, dari kemusikan itu bisa di mana-mana. Nah, lalu yang kedua apa? Waktu kimus sholat kalau maktubah. Bisa masuk surga itu yaitu menegakkan sholat maktubah, sholat yang wajib. Ada fenomena orang itu kalau Ramadan berbondong-bondong ke masjid sholat tarawih, tapi tidak sholat 5 waktu. Atau yang masih lebih bagus, selama 11 bulan tidak pernah jamaah ke masjid, begitu Ramadan ke masjid. Dunia orang sholat tarawih terus tidak sholat 5 waktu gimana Pak? Ya nggak mungkin untuk masuk surga. Apa mulai Idul Fitri kalau Idul
Jadi bingung lah, nyolati kepiye ngono malaikat ya bingung. Dadi di sini ketoke berdiri karo ndul. Padahal hadis Nabi iki sing marake nang swarga kuwi ora salat sunah ning salat wajib. Jadi kasarane kalau kita mau bicara kasar-kasaran, cetol melo-melo. Wis jenengan iku rasa tarawih yen ora salat sunah iki malah mlebu swarga. Ning swargane ketoke urung VIP gitu. Bila pengen VIP ya salat rawatib, salat sunah, salat malamnya dilakukan. Maka salat yang lain itu apa? Sebagai nafilah, sebagai tambahan, tak tahu. Terus diwali-wali ya. Walu waktu anti zakat al-mafruḍah sebenarnya musuhnya adalah zakat yang telah diwajibkan, yang dari penghasilan kita 2,5% itu. Wis marane di surga. Sekarang banyak orang jadi dermawan, membantu sana sini tapi tidak mengeluarkan zakat. Banyak sekarang. Apa benar nak pemilu kayak? Apa aku malah mlebu surga lah? Ada sini ya tidak. Sing malah mlebu surga apa? Zakat. Jadi Bapak Ibu kalau kita sadar, zakat jenengan sing gaji jenengan sing dipotong iki lho kuwi 2,5% atau 2,5% ya. Insya Allah semua itu busuk. Dan aku lah zakat Pak, terus nyalu sodakoh Jumat pagi. Sing pokok itu zakat, sing pokoknya sholat 5 waktu, gitu loh. Sing pokoknya beribadah jangan musyrik, jangan dibalik-balik. Karena orang itu sering mau dermawan itu hanya untuk manusia, untuk dapatkan simpati dari manusia. Enggak boleh ya. Lalu atas umur Ramadan cuma surga itu puasa di bulan Ramadan. Mau puasa yang lain ya silahkan. Ini sing poso meton, sing poso meton, ada sing poso nek wong Jawa melawat, terus mukti ngebleng telung dina telung bengi, pitung dina pitung bengi. Ben duwe haji apa? Meso. Haji apa ya. Nah, itu bukan marake mlebu. Jadi itu lalu seluruh ulama berijma bersepakat bahwa puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang harus dikerjakan bagi orang yang sudah mukallaf. Jadi tidak ada keraguan lagi, puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Berikutnya sekarang pengertian puasa yang kita sebut asyam. Jadi asyam secara bahasa berarti al-imsaku wal afu anis syai', menahan diri dari sesuatu. Maka kalau pagi hari model Indonesia terus dikumandangkan, diingatkan insya. Misalnya insya itu apa? Makna dari puasa, menahan diri. Maka orang dulu ketika mau puasa terus ngeleke kondangan sing disebut megengan. Megeng itu nek wong Jawa ketoke nahan ya Pak. Ngempet. Sesuk poso ngempet to, luwe ngempet to. Telat. Aku ngomong ngempet to niku kayak sing rambut. Kakak Jowo. Romi rambut menahan diri ya itu puasa. Maka puasa itu termasuk ibadah dengan cara tidak melakukan suatu perbuatan. Jadi ibadah itu ada yang harus melakukan, tapi harus ada yang tidak melakukan. Nah, puasa tidak melakukan, tidak boleh makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Terus tata cara puasa Bapak Ibu, pertama puasa itu harus niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Semua amal tergantung niatnya, dan setiap orang akan dihitung berdasarkan niatnya. Di hadis Nabi riwayat Khamsah wal Khamsah, malam yusabit siyama qabla fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Ulama sudah sepakat semua bentuk ibadah rukun pertama adalah niat. Maka puasa itu harus niat. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan niat itu dilakukan? Nah, kalau kita simak di hadis tadi, berarti niat itu di malam hari qoblal fajri, sebelum terbit fajar. Walaupun akhirnya analisis para ulama itu memberikan pengertian ini untuk pemahaman kita. Menurut Imam Malik, niat itu boleh hanya dilakukan pada awal Ramadan. Rentek nek ngaji itu boleh dilakukan di awal Ramadan, cukup 1 kali niat karena memang puasanya untuk 1 Ramadan. Tapi jumhur ulama itu menganjurkan agar niat itu dilakukan setiap hari. Karena apa? Belum tentu orang itu bisa puasa berturut-turut. Juga belum tentu orang itu bisa memelihara niatnya. Nah, maka kalau kita bicara salah satu konsep tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, itu kan ada istilah tajdid dunia, memperbaiki niat. Bapak Ibu dhisik melamar jadi dosen muka itu niat jenengan apa? Cari pekerjaan. Perbarui niatmu, nek ini ora golek pekerjaan tapi beribadah, berjuang. Nek niat jenengan golek pekerjaan, ya entuk pekerjaan. Nek niat berjuang, beribadah, menjadi orang mulia, kari pengajar ilmu, pengaliman, jadi seorang yang alim. Nilainya tidak hanya nilai duniawi, tapi bernilai ukhrawi. Lu nek jadi kiai peternakan, tapi pemandangannya swarga, Pak. Pertanyaan saya, peternakan ini penting ora? Penting. Ya. Orang diberi kuliah peternakan, butuh Pak Damar dan teman-teman yang lain, akhirnya pinter beternak, terus bisa bekerja, berarti sama saja kita membekali orang untuk hidup. Itu namanya kemuliaan. Coba ada hadis sekali, ada seorang laki-laki, di hadis lain ada seorang perempuan, itu memberikan minum anjing yang kehausan saja mlebu swarga. Aja meneh memberi makan orang yang kelaparan. Ganjarannya mesti, yo logikanya kan gitu. Nek memberi anjing yang sama mlebu swarga, maksud memberi makan orang tidak masuk surga. Maka desain-desain peternakan itu yo nek disebut Ustaz ora salah, Ustaz Gamal, Ustaz Ozi. Ustaznya diberi karena di bidang peternakan. Boleh. Siapa nih? Dan sebagainya, ya. Nah, maka untuk itu saya kira kita perbarui niat terus pada malam hari, dan tidak ada tuntunan khusus niat itu seperti apa, lafalnya seperti apa. Yang jelas niat itu al-qasdu, menyemaja di dalam
hati. Kerentek nek hati Bapak Ibu melakukan sahur dalam hati itu untuk puasa, itulah niat yang harus dijaga itu. Jangan sampai kita niat banggu bahasa Arab ya, sebenarnya tuntunan ini kira ngerti artinya, ya nggak ada artinya. Itu. Yang kedua, melakukan sahur. Sahur itu bisa berasal kata dari syahar, waktu singkat menjelang fajar, sesaat sebelum subuh, juga dari kata suhur, aktivitas bersahur, aktivitas yang dilakukan pada waktu syahar. Makna yang kedua ini tidak mesti aktivitas makan. Aktivitas doa terbaik itu ya pada waktu syahar itu ya, karena itu masuk sepertiga malam terakhir. Lalu as-sahur, makanan yang dimakan pada waktu dini hari ya, pengertiannya lewat tengah malam hingga terbit fajar. Lah hukum sahur Bapak Ibu disepakati para ulama hukumnya sunnah. An Ibadin Ibn Syariatin qala ta'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila as-sahuri di Ramadan faqal aluma ila hadal hidayil mubarak ala Nabi. Jadi Irbad Ibn Syariah berkata, Rasulullah mengajak saya untuk makan sahur di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah itu nek dahar, nek sahabat itu diajak. Nah, diajak, lalu beliau bersabda, Irbad, marilah makan makanan yang diberkahi ini. Berarti Nabi itu sahur, Nabi menyampaikan bahwa makanan sahur itu makanan yang diberkahi. Hadis riwayat Abu Dawud, di hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, tasaharu fa inna bisahuri barokah. Makan sahurlah kalian, sungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, mulai Bapak Ibu, monggo. Kadang-kadang perut kita tidak biasa makan sahur. Nek sing nom-nom iki ketok ya makan jam piro wae. Gak masalah, ini sing wis tuwa iki seringani yo gak damar. Dimakan itu enggak enak, gitu ya. Enggak selera, walaupun enggak selera tetap lakukan makan sahur. Di hadis lain juga makan sahur adalah makan penuh berkah, jangan kalian meninggalkannya. Walaupun kata Nabi dengan seteguk air, karena Allah dan malaikat bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Pokoknya dipuksa orang kita mesti. Jadi makan itu kan, makan itu tidak boleh semata-mata karena selera. Jadi kalau Bapak Ibu makan hanya sekedar selera, itu jenenge rumah yang tenanan. Maka saya itu punya prinsip, umpamanya begini. Pokoknya nek luwe ya maem. Enggak boleh orang itu terus, wah aku orangnya ora selera, tak jajan nek jogo, itu enggak boleh. Sing wis keluarga hormati masakan istri. Benar ya. Maka saya itu jarang sekali pergi nek ra kepepet, itu jarang sekali jajan di jalan. Yo Pak, jajan di jalan di warung. Dulu saya kan di Solo kerja saya sampai malam. Ya. Tetap pulang makan di rumah karena istri sudah menyiapkan makan. Di situ ada barokah. Barokahnya apa? Ya jatuh syahadah, ya jatuh khair. Ibu-ibu jenengan masak, terus istri jenengan makan, seneng apa ora? Seneng nek teko omah, Pak, tak siapke dahar, tak siapkan makan, terus suami jenengan wis Bu, aku mau bar nyate. Wah, jenengan nek wong gedhe nyate pamer tok ya.
Lunga karo istrine ini jagane gumi ayam karo soto kok bareng lunga dhewe sate milih sate sing lanang nek Solo kae sate Amanto kok sate sak porsi kok 100.000 nek nyari sate sing murah pokoknya sate sing laris, sate sing. Jadi saya kembali di sini ada barokah. Lalu keutamaan sahur berikutnya adalah sahur itu membedakan umat Islam dengan ahli kitab dalam berpuasa. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi adalah usaha. Perbedaan antara puasa kita umat Islam dengan puasanya ahli kitab Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Oke, makan sahur itu diutamakan walaupun dalam hadis Nabi tadi disebut walaupun seteguk air jangan ditinggalkan. Itu. Lalu kapan makan sahur itu berakhir? Nanti hubungannya dengan al-imsak ya. Jadi di hadis riwayat Al-Baihaqi al-fajru fajroni, fajar itu ada dua macam. Fajrun yuhramu ta'amu wa tahilu fihi sholat. Pertama fajar yang di situ diharamkan untuk makan karena sudah datang fajar. Lalu atahilu fi sholat, lalu dihalalkan untuk sholat subuh. Itu yang disebut fajar shodiq, fajar sing bener ya. Fajar masuknya waktu subuh. Lalu wa fajru tuhramu fi sholat, fajar yang satu adalah fajar yang diharamkan untuk sholat karena belum masuk waktu subuh. Ai sholat subuhi atau sholat subuh wa takhilu bihi ta'am, lalu dihalalkan untuk makan. Apa itu? Fajar kadzib, fajar yang muncul sebelum fajar shodiq. Ini ahli fisika, ahli ilmu bumi sapa ini? Yang ahli fisika sapa kan? Ilmu bumi sapa? Mas Pakir. Kakak IPR mulai bedone fajar shodiq dan fajar ahli. Ini Mas Wakil apa Mas Yusuf? Kita KIPR bedone fajar shodiq dan fajar ahli. Lalu Bapak Ibu ketika imsak ini sebenarnya tidak ada di zaman Nabi. Mungkin dengan usul juga imsak itu kalau tidak salah baru ada di zaman ketika Islam di Mesir, di Turki, sampai di Indonesia muncullah tradisi imsak. Yang imsak ini dilakukan tanggalan Indonesia, kalender Indonesia, wis sekitar 10 menit sebelum fajar shodiq, sebelum waktu subuh tiba. Nah dasarnya apa? Dasarnya ada hadis dengan Anas bin Malik dari hadis Anas bin Malik dengan Zaid ibnu Sabit dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini menceritakan kepada Anas tasaharna ma'a Rasulullah SAW summa kumna ila sholat. Jadi Zaid ini menceritakan kepada sahabat Anas, Mas Anas, kami makan sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kami bangkit untuk mengerjakan sholat. Yang dimaksud adalah sholat subuh. Lalu Anas bertanya kepada Zaid, ya,
Kamkana bainal adani wa suhuri. Mas Yaid, berapa lamakah jarak antara adzan sholat subuh dengan sahurnya Kanjeng Nabi yang melakukan bersama Kanjeng Nabi? Lalu Yaid itu menjawab qadru khamsina ayah. Jadi jarak kami sahur bersama Rasulullah sampai adzan itu kira-kira sama dengan membaca 50 ayat Al-Quran. 50 ayat Al-Quran ini berarti apa? Terus dikira-kira 10 menit. Maka terus itu akhirnya diterjemahkan 10 menit saurunge tiba waktu fajar. Terus insya kan itu. Nah, insya tidak terjemahnya apa lagi? Menahan diri lironolekmu, lirenolekmu, minum dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, nek waktu insya masihkah boleh kita makan dan minum? Boleh. Dasarnya apa? Ya di Al-Baqarah 187 wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakum khaydul abyadu minal khaydil aswadi minal fajr. Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Jadi makan sahur tidak waktu insya tapi waktu fajar. Lalu di hadis muttafaq alaih dari Ibnu Umar dari Ibu Aisyah, qala Rasulullah SAW, inna bilalan yu'adinu bilalin fakulu wasrobu hatta yunadiya benu ummi maktum. Bapak Ibu, Nabi itu punya muadzin 2. Satu namanya Bilal, satu namanya Ummi Maktum. Ummi Maktum itu laki-laki, bukan ibu-ibu. Ya. Umi. Kalau karangannya ada Pak Suparmi, kuwi ora perempuan. Ini laki-laki anggota DPR, teman kita, ya, Suparmi. Ya, ini kan hidup banget kalau sengaja kalau sing itu besar. Nah, Nabi paling dawuh sesungguhnya Bilal akan beradzan pada malam hari. Maka makan minumlah sampai Ibnu Maktum beradzan. Kapan Ibnu Maktum itu beradzan? Ketika sudah masuk waktu subuh, sudah terbit fajar shadiq. Maka di berbagai masjid sekarang adanya ada 2 kali, dengan tindak Mekah tindak Madinah 2 kali. Malam itu ada yang adzan untuk apa? Juga supaya sholat malam. Semuanya pakai as-sholatu khairum minan naum. Nek malamnya sudah as-sholatu khairum minan naum, maka sholat subuhnya tidak usah pakai as-sholatu khairum minan naum. Nek malamnya belum pakai adzan, maka subuhnya pakai as-sholatu khairum minan naum. Di masjid dekat saya, masjid IPH itu, masjid Arafah, itu ada tokoh kita, orang tua kita, tokoh Muhammadiyah saat itu namanya Pak Haji Sri Parno. Beliau ini tekun istiqomah kira-kira 45 menit sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh wis azan. Lalu karenanya lagi bui gitu. Masjid itu tak tampak itu nenek mobil. Ada kan nanti azan itu artinya orang masih boleh makan, orang masih boleh minum. Bahkan nek cara biyane hubungan karo istri isih boleh. Dan cetha hukumnya cetha ya. Tapi kalau sudah terbit fajar tidak boleh. Maka tadi diakhiri tampak perbedaan benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Lalu sahur itu disunahkan mengakhirkan sahur. La tazalu ummati bi khairin ma'ajjal iftar
wa akharus sujud. Umatku masih tetap dalam keadaan baik selagi mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Ini sifatnya poso ini tidak boleh buka itu diundur-undur, sahur itu dimajukan. Jam 1 sahur, bukanya jam 8, mangsane kuat, nggak boleh. Itu jadi tadi ini ya, yang kedua melakukan sahur. Lalu yang ketiga perbuatan menahan diri, puasa itu al-imsak itu sendiri. Menahan diri dari apa? Menahan diri sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari apa? Dari makan dan minum. Yang kedua hubungan suami istri. Pengertiannya nek suami istri ora entuk, jomene itu. Wah, nek wong gadah berarti sing ora entuk ki suami istri tok, wah enek. Uhila lakum lailat kasyami rafasu ila nisaikum. Nek bunyi itu dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri kamu. Nyuwun sewu nggih Ibu, Pak njaluk jatah itu. Kapan itu di malam hari? Ning sing sebut malam hari berarti nek bar sahur iki itu Pak kuwi malam hari ora itu. Sing dimaksud malam hari ya setelah berbuka sampai berakhirnya masa sahur. Iki ngaji iki ora sahur ya. Ngaji fikih itu ora sahur. Dulu para ulama itu kalau mau fikih perempuan neliti piye ketentuannya wanita itu haid, wanita itu istihadah dan nifas dan sebagainya. Sing dadeke percobaan sapa? Bojone kok nek kok wong. Jadi bukan sahur ning bener. Lalu yang ketiga juga menahan diri dari perbuatan perkataan dosa dan bertindak bodoh. Ini yang disebut unsur spiritual karena Nabi paling dawuh malam yadak ola zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyaka ta'amahu wa sarabah. Barang siapa tidak suka menghentikan perkataan perbuatan dusta, poso kok isih hapus-hapus, puasa kok masih bertindak bodoh, maka Allah tidak memerlukan mereka walaupun mereka meninggalkan makan dan minum. Bagi Allah tidak ada gunanya walaupun mereka meninggalkan makan dan minum. Nah, ini yang disebut tadi unsur spiritual. Berarti apa? Nek wong poso itu menghentikan perbuatan perkataan dusta, bohong. Mulai dia mau Pak Bu, keliru itu nek bohong. Kayak itu kalau menghadapi siswa, mahasiswa siap bisa bilang itu. Saya akan marah ketika kalau kamu itu bohong. Nek kamu keliru, rapopo. Oleh Allah itu wong keliru itu misalnya makhluk kotor. Manusia tempatnya salah dan tempatnya lupa. Nek bohong ora itu, ora jangan ampun seneng bohong. Nek kleru pira? Entuk kleru. Wong ora tok kleru piye. Pak Samsuri yo kleru. Ya. Lalu berbuat jahiliyah, bodoh. Bodoh kuwi yo sing ora nganggo dipikir, blas-blus, apa sithik. Ngamuk apa sithik ngamuk, apa sithik miso, bertindak bodoh. Tindak bodohnya di mana-mana kan yang nimbulke kemandoran kan. Wae dhewe dadi dosen terus bertindak bodoh di depan mahasiswa, nek mahasiswa ora nyelelek sithik terus jenengan tempiling umpamane. Kan tindakan bodoh namanya. Ya. Di mana-mana bodoh itu bisa terjadi. Itu tidak. Nah, yang keempat berbuka puasa, kosongnya berbuka. Tadi umatku masih tetap dalam baik selagi menyegerakan berbuka. Lalu
Bagaimana cara berbuka? Nek mengikuti Nabi dari Anas bin Malik, karena Nabi SAW yuftiru qabla ayyusolliya ala rutobatin. Dari Anas bin Malik, Nabi biasa berbuka puasa sebelum sholat maghrib. Berarti orang sholat sih ning buka dulu. Bukanya dengan apa? Rutobat. Rutok itu apa? Kurma yang basah, kurma yang matang. Kalau tidak ada rutok, Patumairot, beliau berbuka dengan tamar. Tamar itu kurma yang masih kering, sing urung mateng banget, setengah mateng. Tamar ini yang digunakan Nabi membayar zakat fitrah. Maka kalau dikonversi dalam beras, disamakan dengan beras, tamar itu bukan gabah, juga bukan nasi, nih beras. Sebab apa? Sudah siap masak. Dunia ngono Pak, berarti beras itu kalau disamakan dengan tamar. Tadi Nabi dahar dengan tamar. Orang Indonesia itu kalau makan beras itu orang yo itu nuntut berasnya yo itu toh dan masakan yang jeruk dewi kono ya. Jadi adik-adik anak-anak ini pengalaman Pak Marno, saya itu dulu masa paceklik keluwen nek ngadep nek sawah keluwen terus nek pagi sudah agak tua gitu diperedeni disisir, nanti sisir kaya manuk kae. Itu aja kamu alami Bapak. Itu disebut tamar. Jika tidak ada tamar, fa'ilam takun tumairotun hasawati mimmain, maka beliau meminum seteguk air. Berarti boleh ada Nabi nganggo kurma, ya ora nek kurma nganggo air. Nek kurma renek nek Indonesia piye Pak, nek diganti kolak boleh, diganti pisang boleh, diganti buah-buahan boleh, sebab buah ini Indonesia itu ora kurma ning pisang. Pisang kok dikolak, aku kan ngerti ya ini filosofi ini kepiye. Nah, tapi yang jelas bahwa akhirnya para ulama itu ya tinggal kita, kalau kita masih berkeyakinan utama pengen kaya Kanjeng Nabi buka puasa itu rakitan diutamakan makan kurma ora rakitan pirang biji Pak. Arep 3 ya itu, arep 10 ya itu, arep 20 ya itu, ya. Tidak ada hitungan-hitungan itu, mau apa makan kurma dulu, minum air, entah air putih atau yang lain, baru sholat. Ini bukan berarti daharian itu ya itu. Jadi sunnah Nabi yang dimaksud itu mengikuti apa yang dilakukan Kanjeng Nabi. Berarti bukan tidak boleh dengan yang lain. Ini Indonesia itu buaya rakurma, kurma itu kita larang ya. Larang, tidak semua orang itu bisa. Kalau tidak orang semua bisa, berarti para ulama juga yang pendapat yang dimaksud sunnah bukan berarti nek dilakukan itu ganjaran orang rapopo, berarti lainnya itu tidak sunnah, tidak. Orang itu kan mengikuti Nabi. Seperti orang itu mau pakaian jubah, itu mengikuti sunnah Nabi. Ini para ulama sepakat bukan itu merupakan sunnah dalam arti hukum. Hukum ini ditindakkan untuk ganjaran, orang ditindakkan rugi. Kan itu, nggak pakai dia mau memakai pakaian seperti ini, apakah nyunah Nabi apa tidak? Ya nyunah Nabi ya saya. Nyunah Nabi penting untuk Allah. Jubah ini Pak, jubah ini pakaiannya orang Arab. Budaya, mulai nek yang pakai jubah di sini orang Kanjeng Nabi. Abu Jahal itu juga pakai jubah. Kalau yang pakai jubah langsung menganggap paling syar'i
hari ini aku pikir berbuka ya, berbuka lalu sholat maghrib. Nah ini teknis yang penting jangan buka. Kemarin ada yang tanya, Pak, kalau saya seorang muadzin adzan dulu kok buka dulu? Lalu aku jawab, terserah dengan enaknya buka sih gitu ya, rakitan minum. Nah kalau makan bakso dulu gimana Pak? Ini yang lagi itu beliau maksudnya beliau tanya benar ini saya ini langsung aja apa? Terus saya lanjutkan ya buka dulu lah, batal istilahnya, batal dulu baru ada. Baru ada orang sholat dulu, mau makan minum dulu boleh nggak? Boleh. Seandainya muncul pun juga boleh. Lalu berdoa setelah berbuka. Di hadis ya, jadi saya kira terakhir berdoa ya, di hadis Nabi itu kan Rasulullah ikat karokol dari berdoa waktu mati lakuku wasabatal ajru insya Allah. Nah doa itu semoga dahaga telah hilang, urat-urat segar kembali, ditetapkannya pahala bagiku, bagi kita insya Allah. Dan memahami doa ini Bapak Ibu, kapan doa ini diucapkan? Menurut majelis takjih, doa buka puasa itu diucapkan ketika sudah berbuka puasa, bukan waktu akan berbuka. Menilik maknanya itu semoga dahaga hilang, urat-urat segar kembali, ditetapkan pahala. Berarti kalau dahaga hilang, urat-urat segar itu berarti habis berbuka. Walaupun nanti kalau kita lihat di berbagai ulasan tidak harus seperti itu ya, boleh juga dibaca sebelum berbuka. Itu menjawab dari sisi bahasa PR kalau dosen-dosen bahasa Arab. Intinya apa? Hanya doa itu permohonan harapan, tidak ada salahnya kalau doa dibaca sebelum berbuka walaupun menggunakan kata kerja bentuk lampau. Mbak Santi, boleh dipakai kan katakannya angkat tukang Jawa di Elopomi fi'il madhi Mundere apa mandi? Mundere itu sekarang apa kemarin? Al-an. Jadi dalam bahasa Arab coba kita perhatikan perintah puasa ya ayyuhalladzina amanu. Alladzina itu laki-laki mau perempuan. Untuk laki-laki, tapi di situ maknanya untuk semua orang. Maka dalam berbagai penafsiran, walaupun kata kerja lampu tidak mutlak diartikan telah, ya monggo ya, tapi di tajih berarti lewat yang menurut tajih dia nanti syarat buka dah nasi unjuk sih dah sih mocone ya selani bismillah pasti ya, bisa ditambahi doa mau makan Allahumma barik karena punya perjalanan waktu yang agak benar munjuk makan seadanya baru berdoa rahmat doma'u waktalati lahuru wasabadal ajru insya Allah. Wis kuwi karena sudah jam 7:30 besok saya lanjutkan kembali pembahasan kita puasa. Kemarin ada yang tanya, Pak saya hamil ini nanti puasa saya gimana? Ini sing hamil rata kok. Kok ora kali sing hamil? Orang kok sudah tak jawab akan Jumat pagi lah gitu.
Ini saya teko ada yang hamil apa tidak? Nah, ya, jadi karena dosen-dosen itu masih muda kan ada belum nikah hamil. Ya, lama-lama nggak tentu ya padahal ya. Ya saya kira demikian. Terima kasih. Semoga Allah ridho dari apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Jika kekurangan saya mohon maaf. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.